Tapi hidup tanpa pedas-pedasan tuh emang rasanya kurang lengkap ya, Rory. Hambar ya? Ya nggak sih? Jadi rasanya tuh bisa kayak nggak bersemangat gitu, lesu ya nggak sih? Kalau makan kayaknya gitu-gitu aja ya nggak sih? Rasanya plain. Nah, jadi kalau saat harga cabai meroket, boleh dong ya kita kreatif cari alternatif gimana supaya gantiin cabai ini. Tuh, nah apa aja sih sebenarnya alternatif yang bisa kita gunakan untuk mengganti cabai? Nusantara kita banyak banget rempah-rempah yang bisa kita manfaatkan. Apa aja? Yuk kita lihat, kita bedah satu persatu. Yang pertama tentu saja adalah lada. Ini bisa lada putih, lada hitam. Ini bisa jadi alternatif buat mengganti cabai. Nah lada ini nyaris nggak pernah absen, hadir di banyak hidangan, baik itu hidangan Indonesia, hidangan Chinese, Western, apapun itu. Ya kan banyak banget yang pakai lada. Nah rasa pedasnya terasa ini mulai dari mulut, tenggorokan, hingga ke perut. Tapi hati-hati juga jangan terlalu banyak, nanti diare dan sakit perut. Iya tuh, soalnya bahan pangan yang tinggi antioksidan ini banyak digunakan untuk meredakan masuk angin, bener nggak sih? Jadi kalau kayak flu makan cabai nih, wah kayaknya cepet sembuh ya. Dan bahan kedua tuh adalah sepupunya, yaitu lada putih nih. Si lada hitam ya, dan rasa pedasnya tuh biasanya sangat terasa di tenggorokan, makanya di dongeng klasik lada hitam tuh biasanya dipakai untuk memunculkan kekuatan api nenek sihir saking hotnya. Nah, oke, nih aku buka catatan dulu nih. Selain lada ada juga yakni jahe dan juga wedang jahe yang biasa kita gunakan kalau misalnya kita masuk angin atau kita pengen menghangatin badan. Ternyata dia juga bisa digunakan sebagai alternatif untuk menggantikan rasa pedas si cabai yang ada kandungan capsaicinnya gitu. Nah, senyawa zingeron dalam jahe ini efektif meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi jangan yang pedas-pedas aja, tapi yang anget-anget juga nih dari jahe, apalagi di musim COVID dan juga musim hujan kayak begini. Iya, enak banget yang anget-anget ya. Apalagi penggemar masakan Timur Tengah nih, seperti gulai, kari, dan semur daging. Pasti kenal banget ya sama yang namanya pala. Sensasi pedasnya tuh sangat dikunyah, tuh sangat hangat ya di badan. Apalagi kalau pala itu bisa diolah menjadi minuman ternyata. Dan pala itu juga disukai karena efektif menghilangkan bau amis pada ikan dan juga daging. Nah, tidak ketinggalan inliners, yang satu ini sering dipakai di masakan khas Sumatera Utara, yakni andaliman alias Szechuan pepper. Nah, ini andaliman ini sebenarnya adalah kulit pohon Xanthosilum. Nah, uniknya pedasnya andaliman nggak langsung kerasa gitu aja. Sensasinya adalah terasa keluh karena senyawa hidroksi alfa samsulnya yang terdapat dari andaliman. Nah, kalau yang ini masih bersaudara dengan cabai ya, tapi rasa pedasnya tuh lembut. Kayaknya saudara-saudara tua, saudara besar ya. Oh iya, dan rasanya tuh agak-agak manis nih, sehingga paprika ya, cenderung lebih ramah untuk perut. Nah, gimana tuh? Nah, paprika ini banyak juga digunakan oleh Western food untuk menciptakan rasa sensasi pedas itu. Nah, yang terakhir adalah wasabi. Kalau kita ke masakan Jepang, ke restoran Jepang, kita pasti ketemu yang namanya wasabi. Iya. Ini adalah Japanese horseradish bahasa Inggrisnya. Nah, si hijau ini rasanya juga pedas menusuk. Hati-hati kalau terlalu banyak nanti hidungnya juga kayak kebakar gitu kan. Gitu ya. Dengan aroma yang tajam. Nah, pasta wasabi didapat dengan cara memarut akar sejenis kayak kubis khas Jepang. Nah, kenapa wasabi wajib disantap ketika kita makan sushi? Ini karena kandungan isothiocyanat yang bersifat antimikroba. Jadi bakteri yang biasanya ditemukan pada daging, kemudian pada ikan segar, ini bisa hilang karena wasabi. Makanya nih, harga cabai tuh boleh mahal, Rory. Ya nggak sih? Tapi makan pedas harus jalan terus, bener nggak? Waduh, ini anggap aja kita akan makan, tapi nggak boleh terlalu banyak ya. Nah, ada satu makanan yang menarik banget buat aku, yakni tahu gejrot. Siapa sih yang nggak suka tahu gejrot? Ketika kita di Jakarta, kita pasti makan yang namanya tahu gejrot. Tapi uniknya, ini ada sensasi makan tahu gejrot dengan cabai 300 biji. Wow, 300 biji. Rasanya kayak apa ya itu pedasnya ya? Nah, kita saksikan tayangannya di Inline setelah jeda berikut.